Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Akbar Zainuddin di channel YouTube FPA Gontor. Dalam segmen Hikayah Pesantren, kali ini saya sedang ada di Grobogan. Grobogan betul ya? Purwodadi Grobogan. Purwodadi Grobogan. Kali ini saya sedang ada di Grobogan, Purwodadi Grobogan, silaturahim ke pesantren Aizzatul Ummah di Grobogan, pesantren tahfiz yang baru dirintis, menarik sekali ya. Kita akan ngobrol dengan pimpinan pesantren Aizzatul Ummah, Yai Al-Hajj Imam Ali Muharram. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya walal Pak Kiai. Alhamdulillah, bisa Ustaz. Antum itu asli sini? Asli Grobogan. Asli Grobogan sini. Grobogan, nggih. Asli Grobogan. Antum alumni tahun berapa, Mas? 2000 alumni Gontor tahun 2003. 2003. Zakri Nada Donatura. Oh, nama marananya? Sekarang marhalah Zakri. Melanglang buana kesana kemari. Ya. Alhamdulillah. Ya, memang. Ngapain aja selama itu, Sir? Ya. Setelah lulus Gontor, sebenarnya ini harapan dari orang tua almarhum bapak. Beliau sudah menyiapkan tanah wakaf ini. Jadi dari bapak ini ada sekitar 8.000 meter. 8.000? Ya, jadi sejak saya di Gontor, bapak sudah matur, sudah pesan bahwa ini untuk pondok, tanah ini untuk pondok. Dan 2005 itu beliau selesai membangunkan satu gedung. Ya walaupun Antum 2003, terus 2005 sudah dibangunkan satu gedung. 2004 pengabdian selesai, kemudian 2005 ini sudah jadi. Jadi harapannya bapak itu selesai Gontor langsung mulai merintis ya. Gitu. Tapi waktu itu kebetulan ya saya pribadi masih belum siap gitu Ustaz. Nah, kemudian ada kesempatan Pak Kiai Hasan datang ke Grobogan, ke tempatnya almarhum Musafah Muslim waktu itu. Nah, saya pas bisa silaturahim, saya konsultasi ke Pak Kiai. Ustaz, bagaimana, mohon sarannya, apakah saya masih harus kuliah dulu atau langsung ke pesantren? Pak Kiai menyarankan supaya saya kuliah dulu. jadi ya sudah, bismillah, saya kuliah dulu mengikuti arahan dari Pak Kiai. Nah, kuliah itu juga luar biasa. Jadi pengen kuliah ke Madinah, belum lulus, kemudian nyoba ke Mesir, belum lulus, akhirnya malah ke Undip, diterima di Universitas Diponegoro Semarang. Negeri ya? Iya. Antum satir ke saya? Ya beruntung lah mungkin ya. Oh gitu ya? Fakultas apa? Fakultas Ekonomi itu. Masya Allah. Ekonomi. Jadi Sukut-sukut satir ya? Nggak pernah belajar ekonomi, nggak belajar akuntansi, tapi alhamdulillah lulus gitu kan. Masya Ya sudah, Allah. bismillah dijalani. Waktu itu ya saya ya bismillah niat untuk pengen jadi pengusaha waktu itu saat ini ada giroh gitu ya, pengen jadi pengusaha gitu, minta restu orang tua seperti itu. Tapi ternyata ya di fakultas ekonomi itu jadi tidak mengarah ke situ gitu kan. Ya memang belajar ekonomi, tetapi kalau mau jadi pengusaha nggak usah sekolah, itu benar itu. Tapi nggak juga. Ya, tapi ya saya jalani, alhamdulillah selesai di situ 2009. Kemudian 2010 saya ke Jakarta, waktu itu diminta Pak Ridho, Pak Ustadz Ridho Zarkasi. Itu udah selesai S1 di Undip? S1 Undip. Kemudian sama beliau Pak Ridho Zarkasi ditempatkan di Majalah Gontor. Ya, kurang lebih hampir 1 tahun di Majalah Gontor. Redaksi ya. Majalah Gontor. Ya, waktu itu memang sejarahnya ya karena memang ada tim Gontor yang di Jakarta kan, diperbantukan di situ lah, di Majalah Gontor. Terus ya setelah itu saya ikut bersama beliau Ustadz Ridho kurang lebih sejak 2010 sampai 2015. Ya, setelah itu saya pamit mau
merintis pesantren ini gitu. Oh, 2015 itu ya 2015 mulai. Sudah pamit sama Pak Ridho, tapi ya belum mulai di sini. Maksudnya artinya sudah pamitan, sudah cukup lah. Memang saya harus melaksanakan amanah dari Abah, dari Bapak. Dan akhirnya saya 2017 mulai membangun rumah di sini. Ini masih tanah belantara istilahnya. Oh, jadi masih belum tertata lah ya. Tertata. Ini masih banyak antum lihat kebun di sini gitu. kan banyak pohon jati. Ini kemarin masih banyak lagi pohonnya. Oh, dulu tuh pohon jati. Ya, sudah kita tebang. Jadi memang tanah ini memang istilahnya dulu saya waktu kecil juga yang nanam jatinya. Jadi saya tahu persis bahwa ini memang dulu ya usia jati ini sudah 20-an tahun gitu kan. Pohon-pohonnya sudah sebagian sudah kita panen. Dan alhamdulillah 2017 saya bismillah meniatkan untuk membangun rumah di sini. Ya, awalnya itu memang gini, jadi memang niat untuk pesantren itu sudah lama dan itu amanah dari orang tua. Tapi kemudian kok saya itu kayak kok belum mulai gitu loh. Ya. Nah, belum mulai. Nah, kemudian teman-teman Makalah Zakrin itu berkumpul di sini. Beberapa teman lah, kurang lebih ada 15-an orang gitu ya. Dari jauh-jauh Ustadz Mustafa Zahir dari Darun Najah, kemudian dari Lombok, dari jauh-jauh lah ke sini kumpul di sini. Ya ini, yuk kita bikin pondok bareng-bareng gitu kan, karena saya menyampaikan ke teman-teman ini ada tanah wakaf, ayo kita bikin bareng-bareng. Akhirnya teman-teman datang ke sini. Terus kemudian kita buat yayasan wakaf Zakrin waktu itu. Maka itulah yang kemudian saya, karena teman-teman sudah kesini, akhirnya saya memutuskan sudah mulai menetap mukim gitu. Sebelumnya kan masih belum punya rumah, masih kemana-mana gitu kan, masih wirawiri. Kemudian waktu itu juga kami dengan teman-teman Zakrin sowan ke Pak Kiai Hasan, pimpinan pondok motor, ya kemudian minta doa restu lah untuk mendirikan pondok ini. Tapi ya itu memang kemudian teman-teman Zakrin kan jauh-jauh jadi pulang ke daerahnya masing-masing. Jadi anak di sini sendirian. Jadi yes. Akhirnya saya sendiri. Oh berarti ya udahlah nggak apa-apa. Jadi bismillah saya ini sendiri. Ya kita di sini memang nawaitunya ya memang dakwah ya. Jadi artinya memang kita baru belajar bermasyarakat gitu kan. Nah maka kita buka PAUD, awalnya kita buka PAUD. Mulainya PAUD. PAUD, ya. PAUD itu ada anak kampung 1 anak, kemudian anak saya 2. Jadi 3 anak itu. Jadi anak sendiri. Karena di sini ini kan antum lihat sini tidak ada rumah kan, sekitar sini ada orang, tidak ada rumah penduduk kan. Karena memang kita di tengah-tengah hutan. Mulai dari PAUD. Ya alhamdulillah tahun ini ada total hampir 30-an anak. Yang PAUD itu? Ya. Itu tahun berapa mulainya? Usianya? Enggak, tahunnya itu. Mulai sekitar 2019. 2019 ya PAUD itu ya? Ya. Ya 2019. Sekarang sekitar 30-an anak. PAUD TK. Ya. PAUD sama TK. Terus? Sama TK. Kemudian tingkat SD? Tingkat SD baru tahun ini, Ustaz. Baru tahun ini? Alhamdulillah anak-anak yang TK di sini yang sudah selesai TKB itu hampir juz 30 hampir khatam. Ada yang sudah khatam. Oh, anak-anak PAUD TK itu sudah menghafal Quran? Nggih, sudah dengan metode talqin. Jadi menirukan. Kan? Alhamdulillah. Kemudian berarti tingkat pendidikan PAUD terus SD. Nah, baru tahun ini kita buka SD. Karena ya tadi pertimbangan kami dari alumni sini, kemudian yang sekolah di luar banyak yang Al-Qur'annya kemudian lupa. Iya. Ya, yang di luar akhirnya kita eman-eman, sayang banget kalau nggak diteruskan. Akhirnya ya bismillah kita mulai untuk itu supaya anak-anak yang kemarin sudah sudah selesai bisa melanjutkan. Kemudian ada PPG, kemudian kalau yang mukim, untuk MI-nya kita mukim. MI mukim? Ada mukim, ada juga yang istilahnya full day. Ada yang full day, ada yang mukim. Kemudian
ada juga TPQ kalau sore jam 4 sampai jam 5 itu TPQ. Hampir kemarin awal gitu kita buka ada 50-an anak. Ya, alhamdulillah ada 50-an. Kemudian kalau untuk pondok pesantrennya sebenarnya ya sejak saya mukim di sini saya sudah menerima santri. Cuman istilahnya ya belum siar ya, belum woro-woro lah, dari teman-teman saja. Ada satu dari anak dari Jakarta, kemudian ada dari Semarang, ada satu, ya 2 anak itu awal itu. Dimulai dari 2 anak. Tingkat sanawiyah aliyah berarti kira-kira gitu ya? Sanawiyah, oh baru sanawiyah. Ya sanawiyah. Kemudian tahun berikutnya baru dia aliyah. Jadi sistem pendidikannya apa sih di sini? Ya kalau untuk sistem pendidikannya, kalau yang mondok ini, kalau yang MI kita tahfidz. Ya, MI sudah tahfidz. Ya, ini memang artinya untuk tahfidzul Quran. Kalau yang untuk tingkat sanawi aliyah, SMP SMA ini KMI kita. KMI ya. Ya kita KMI plus tahfidz. Ya, KMI plus tahfidz. Jadi muatan pelajarannya itu kita mengacu kepada KMI. Ya walaupun sementara ini karena kita masih rintisan, Ustaz, karena santri kita baru yang KMI berarti ada 2 putra, yang MA, yang aliyah, kemudian yang putri ada 4 plus 2 yang sanawiyah. Gitu. Jadi totalnya ada 8 yang KMI. KMI ya. Ya. Kemudian yang MI-nya ada 10. MI 10. Iya. 10-an. Yang mukim ya. Yang mukim ya. Ya harapan kami nanti untuk kedepannya ya bisa full KMI. Full KMI. Full KMI. Cuman memang ya bismillah lah kita berjalan dulu gitu kan. Ya betul. Berjalan dulu. Jadi kegiatannya dari pagi sampai pagi lagi apa mereka? Dari pagi sampai pagi lagi ya, kalau di pondok ya pagi jam 3 kita sudah bangunkan. Jam 3? Ya, jam 3 setengah 4 mereka sholat tahajud, kemudian nanti sholat subuh, setelah itu setoran hafalan. Ya, setoran hafalannya sampai sekitar jam setengah 7. Ya, jadi dari habis subuh sampai setengah 7 itu untuk tahfidz. Semuanya, semua yang di pondok ini. Jadi semuanya mengikuti itu. Kemudian setelah itu tandiful am, kemudian jam 7 sudah mulai persiapan untuk masuk kelas. Ya, yang MI ya KPM MI, yang KMI ini kita masih tahfidz sampai jam 9. Dilanjutkan tahfidz dari jam 7:30 sampai jam 9 masih lanjut tahfidz lagi. Diperbanyak tahfidznya. Ya, karena mungkin ini ya, kalau pagi itu kan masih fresh untuk hafalan itu. Kemudian baru setelah itu, setelah jam 9 baru kemudian masuk kelas sampai zuhur, kemudian dilanjutkan pada zuhur. Pada zuhur lanjut sampai lagi sampai pelajaran. Iya, pelajaran. Sampai asar. Sampai jam 2. Jam 2 istirahat. Tidur. Iya, tidur. Wajib. Jam 3. Wajib tidur. Wajib tidur sampai dari jam 2 sampai jam 3. Iya. Tapi ya namanya anak-anak ada yang tidur, ada yang enggak gitu kan. Nah, kemudian jam habis asar mereka masih murojaah hafalan lagi sampai jam 4. Ya, jam 4 mereka kemudian olahraga. Di sini alhamdulillah ya olahraga sudah lumayan, ada bulu tangkis, sepak bola, ya anak-anak. Ya itu menjadi hiburan ya anak-anak untuk anak-anak santri ya. Kemudian habis itu jam 5 sudah persiapan ke musola, ke masjid. Kita sementara belum punya masjid, Ustaz, mohon doanya insya Allah. Amin. Kita sudah punya gambarnya, nanti setline-nya sudah kita jadi, nanti tinggal bismillah dan mohon doanya nanti bisa kita realisasikan. Amin. Jadi profil alumni dengan kegiatan kurikulum seperti itu yang diharapkan seperti apa nih? Nanti setelah lulus dari sini. Ya, harapan kami ya sebagaimana yang diajarkan di Gontor, jadi terinspirasi dari ajaran para kiai, para kiai kita di Gontor dulu. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad SAW bahwa khairun nasi anfa'uhum linnas. Jadi harapannya ya anak-anak ini nanti bisa berkiprah di masyarakat. Ya. Nah,
sebagaimana nama pondok ini Izzatul Ummah. Jadi kami berharap alumni dari Izzatul Ummah ini bisa berkontribusi li Izzil Islam wal Muslim, li Izzatul Islam wal Muslim. Gitu. Dari mana nama itu, Ustaz? Ya itu cita-cita. Cita-cita. Jadi saya pikir sama Izaura. Oh, nah, kebetulan nama anak saya yang pertama. Jadi nama anak saya yang pertama itu namanya Alaya Asfa Izzatil Ummah. Oh. Jadi memang sejak anak punya anak itu sudah punya cita-cita itu. Gitu. Istilahnya ingin ya nama itu dipakai lah ya. Ya, Izzatul Ummah. Ya, jadi visi cita-cita doa bahwa kita ingin berkontribusi di Izzatul Islam wal Muslim. Walaupun semampunya gitu kan. Maka anak-anak di sini ya nilai-nilai apa yang kami ajarkan ya sama dengan apa yang dulu kami belajar di Lombok. Gitu. Jadi kemandirian, kemudian kepemimpinan ya sebisa kami mengajari mereka gitu. Ya, nah karena memang pondok pesantren ini kan luar biasa, memang kalau bicara pesantren ini kan bukan hal yang ringan gitu kan. Artinya kita menggabungkan tiga komponen, ya, komponen sekolahan, komponen rumah, komponen masyarakat kan gitu. Ya. Jadi di pondok ini ya tiga sendi kehidupan ini. Ya, kalau di sekolahan kan tidak ada bicara kamar mandi, tidak ada bicara makan. Ya di sekolahan hanya pelajaran, ya kan. Kemudian kalau di rumah itu ada mandi, belajar, mandi, kemudian makan itu di rumah, ya kan. Kemudian berinteraksi dengan orang tua. Kemudian kalau di masyarakat ya mungkin ke masjid, kemudian olahraga. Nah ini jadi satu ini. Jadikan satu ya. Jadi Masya Allah gitu, kalau Pak Kiai dulu mengatakan bahwa pendidikan di pondok itu ya apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu dengar selama 24 jam itulah pendidikan. Nah itu Masya Allah menyatukan kehidupan. Jadi memang ini luar biasa gitu. Nah memang kami masih belajar, kami Makassar masih sangat kurang sekali dari sisi pengalaman kami untuk merintis pesantren, maka alhamdulillah sangat terbantu sekali dengan adanya FPAG itu. Masya Allah itu. Jadi kami sangat terima kasih bisa bergabung di FPAG, ya terutama Pak Kiai Anang yang aktif ya. Kami diadakan pertemuan di Jawa Tengah kemarin, ada pertemuan rutin ya, FPAG Jawa Tengah dan nasional juga sering ada acara-acaranya. Ini sangat menginspirasi, sangat memudahkan kami dan mudah-mudahan istilahnya teman-teman kami yang merintis pesantren yang mungkin untuk merintis pesantren butuh waktu 10 tahun baru bisa naik gitu ya, mungkin ini bisa lebih singkat. Mungkin yang 20 tahun baru bisa naik, ini mungkin bisa lebih singkat dengan adanya FPAG ini. Maka Masya Allah ini Mas Kurukum Jami'an termasuk antum ini kan, ini sangat menginspirasi. Saya yakin video yang dibuat Ustaz Akbar Zainuddin ini sangat menginspirasi seluruh pondok-pondok pesantren yang ada di Indonesia. Amin. Bagaimana ternyata pondok itu ya dinamikanya masing-masing gitu kan. Dinamikanya masing-masing. Gitu. Kalau ke depan Zat, ya. Impian, cita-cita ini, antum ini Izzatul Ummah ini mau seperti apa sih? Ya, kami memang punya harapan, punya cita-cita juga. Sebenarnya kalau barangkali Allah kabulkan, Allah mudah-mudahan kabulkan gitu kan, generasi entah nanti di masa saya atau di masa anak saya, cucu saya, kita nggak tahu kan. Tapi harapan kami, cita-cita kami ya pendidikan di sini bisa berlanjut sampai setinggi mungkin. Kalau nanti bisa sudah ada KMI, nanti kan maba dan KMI kan berarti kuliah kan, kita siapkan. Walaupun memang itu ya sebenarnya yang paling utama ini SDM kader. Kader. Maka saya pribadi punya obsesi, punya cita-cita, punya harapan ya anak saya sebanyak-banyaknya. Karena mengkader itu luar biasa. Saya punya pengalaman mengkader itu ya pengalaman pahit ya saya. Mengkader itu ternyata ya luar biasa, tidak mudah. Artinya memang ya
kemudian ada beberapa ustadz yang memberikan nasihat bahwa ya sudah, kita ketika mengkader itu sudah, itu kita mengkader dia lillahi ta'ala gitu kan. Ya sudah, mau dia nanti harapan kita dia di pondok di Izzatul Ummah misalnya, kemudian kok dia keluar, ya sudah, lillahi ta'ala saja. Itu kemudian menjadi pengobat, menghibur gitu kan, menghibur hati kita. Makanya luar biasa, saya sudah ada berapa ya? Pertama dulu saya masuk kuliah itu saya sudah mengkader. Saya sudah memondokkan anak. Belum lama, belum setahun, pamit dia keluar. Kemudian ini ada tiga anak yang di Darun Najah Cipining. Ini alhamdulillah yang dua sudah lulus semua, sekarang sedang pengabdian. Tapi yang satu ini kayaknya lepas sih. Jadi mudah-mudahan yang dua ini bisa nanti kembali ke sini. Kemudian ada lagi sebenarnya kader yang kita masukkan di Gontor, sudah kelas 1 intensif kan? Sudah masuk di Gontor, bukan kelas 1 intensif, maaf. Kemarin karena dia ijazahnya belum keluar, akhirnya saya masukkan kelas biasa, kelas 2, langsung masuk kelas 2. Langsung masuk kelas 2, ya itu baru 1 tahun, kan belum ada, itu pamit pulang. Gitu. Luar biasa. Ini pengalaman kan. Ya, saya banyak. Ya memang ya kami ini kan masih butuh banyak nasihat dari para senior, dari para guru kami tentang kaderisasi. Saya juga banyak cerita dari Pak Ridho bagaimana di Gontor gitu kan, betapa Gontor itu gimana gitu bisa mengkader Pak Kiai Imam Zarkasi, bisa punya istilahnya ustadz-ustadz yang militan kan gitu, mau berjuang di pondok gitu kan. Ya namanya di pondok kan mungkin dibandingkan mungkin mohon maaf seperti PNS di luar atau kerja di luar kan tetap beda kan gitu dari sisi itu. Tapi masya Allah ya itu Pak Ridho banyak memberikan masukan saya, termasuk ya saya banyak belajar banyak dari Ustadz Ridho Zarkasi. Jadi menurut saya beliau lah yang menjadi guru saya setelah pasca dari Gontor itu. Jadi tapi kok anak antum banyak, Pak Ridho enggak? Nanti bisa disampaikan ke Masya Allah, Ustadz Barakallah ya, senang sekali seksinya. Ya ini saya nggak nyangka juga Ustadz Akbar Zainuddin sampai digerobokkan. Katanya beliau ada yang lebih jauh lagi gitu kan. Ya memang saya kadang itu harap-harap cemas kalau ada teman jauh ke gerobokan ke pondok ini. Kenapa? Karena mereka pasti ketika ke sini itu melalui jalan yang tidak mulus gitu loh. Jadi banyak perbaikan jalan, banyak jalan lubang, banyak jalan rusak, itu hampir semua. Dari arah Solo juga banyak rusak, dari arah timur banyak rusak, dari barat rusak. Ya itu mudah-mudahan saya berdoa mudah-mudahan Ustadz Akbar nggak kapok ke sini gitu kan. Jalan yang lebih jauh masih banyak kan? Ya. Saya sudah menelusuri segala macam jalan itu sudah. Ya. Alhamdulillah itu. Ya hanya memang di sini di Gerobokan. Ya waktu itu juga ada job dari Pak Kiai Hasan, Ustadz Akrim Maryat waktu kami sowan ke sana ya. Gerobokan. Ketika udah Gerobokan itu udah kebayang di sana itu nggak ada air gitu. Kata Pak Kiai Hasan, sapinya kurus-kurus gitu. ya memang kita dilahirkannya di sini, ya bismillah kan gitu. Fi Abin Tato kan gitu. Turunan Islam. Dan mudah-mudahan kehadiran Ustadz Akbar Zainuddin ke Gerobokan, terutama ke Pondok Izzatul Ummah ini mudah-mudahan bisa membawa berkah untuk kami semua. Amin. Juga mudah-mudahan bisa menjadi syiar barangkali. Amin. Ya saya nggak tahu ya, santri kami ini dari jauh-jauh Yang paling jauh dari Palu. Ini ada 2 anak dari Palu. Wah. Sulawesi Tengah. Tahu dari mana? Ya dari teman alumni. Oh. Ya, karena memang di sini memang kami gratis kan. Kami tidak membayar untuk biaya pendidikannya. Bukan untuk biaya pendidikan tidak membayar. Kemudian kalau istilahnya makan juga tidak membayar, jadi memang gratis. Tapi ya setelah banyak diskusi dengan pondok-pondok ini mungkin nggak tahu nanti kita
mungkin polanya yang kita rubah. Tetap gratis, tetap ada, tapi mungkin itu bagi istilahnya yang memang benar-benar apa gitu kan, Tidak mampu. yang tidak mampu, yatim, itu sudah pasti bayar gratis. Tapi yang mampu ya tetap ada biaya yang dibayarkan. Itu saran dari ya para senior yang sudah lebih dahulu memulai lembaga pendidikan. Nah, ini asrama untuk MI. Berapa orang ini, Dad? Ini ada 8 orang. 8 orang. Putri putra? Putra. Oh, itu putra ya. Ini kalau sore kita ada TPQ, Oh, buat TPK ini. anak-anak kampung. Anak-anak kampung ya? Ini belajar Quran berarti. Assalamualaikum. Masya Allah. Lagi belajar apa, adik-adik? Ngaji apa? Ngaji Iqra. Udah sampai Iqra berapa? Oh, Iqra 3, oh, Iqra 4. Dia sama. Masya Allah. Al-Quran. Yang rajin ya belajarnya. Assalamualaikum. Ya. Ini gedung apa nih, Dad? Ini gedung untuk kelas kampus. Beberapa kelas? 5? Oh, 5 lokal. Oh, nanti akan jualan. Yang kelas juga kita ada di situ. Gazebo gini. Bangun satu gedung ini sekitar berapa? 500 lebih ya? Kalau untuk satu lantai ini? Di Surabaya. 5 kelas, 5 lokal ya, 5 ruang. Ini tanahnya kemarin kita ratakan. Oh, diratakan dulu ya. Ini kita Oh, jadi kalau nggak rata berarti dikeruk dulu biar. ya. Ini berapa lokal? Itu satu. 5 lokal. Jadi sebelah sama asrama. Kita ke sini ya. Masya Allah. Barakallah, oke. Mudah-mudahan pondok ini terus maju. Amin, amin, amin. Antum juga selalu sehat. Amin, amin, amin. Guru-guru di sini mudah-mudahan selalu sehat. Amin, Ya, istiqomah insyaallah ini ya, dapat banyak keberkahan. amin, amin. Li izzatil ummah. Li izzatil Islam wal Li izzatil Islam wal muslimin. Amin. Syukran, Zat. Oke, ya mungkin Ustadz Akbar nanti sedikit melihat suasana di sini. Siap, Zat. Jadi memang betul di sini sedang musim kemarau ya, tidak ada air, Ustadz. Emang nggak ada air? Nggak ada air. Jadi air itu kolam nggak ada airnya semua. Jadi Tapi air kamar mandi? nah, kalau saat ini alhamdulillah baru tahun ini, Ustadz. Sebelumnya kita beli. Jadi setiap minggu kita beli air. Bukan setiap minggu, malah seminggu 2 kali. Mungkin bisa 3 kali. Jadi sekarang alhamdulillah kita mengalirkan dari 2 kilometer Dari sini? Ya. Oh, dari atas sana ya? Nggak dari atas sih. Oh, lurus saja. Lurus saja gitu. Oh, dari sana ada sumber air. Ya, ada sumber air. Oh, Kurang lebih 2 kilometer. oh, terus datang ke sini. Ya, kita alirkan ke sini. Demikian teman-teman sekalian, ini hikayah pesantren, rintisan pesantren ini. Ya. Izzatil
Islam wal muslimin. Liizzatil Islam wal Li muslimin. izzatil Islam wal muslimin. Pondok pesantren Izzatul Pondok Ummah. pesantren Izzatul Ummah di Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah. Mudah-mudahan bermanfaat. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.